Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, saya Fitriana Ayu. Pagi hari ini memandu Anda di program Dialog Fajar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan semangat. Tentunya ini hari ketiga kita ngobrol soal kebersihan hati gitu kawan. Di hari pertama beberapa waktu lalu kita bercerita atau kita mencari tahu artinya. Kemudian kemarin kita memperdalam seputar caranya. Nah pagi hari ini alhamdulillah kembali bisa ketemu dengan Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih menyempatkan waktu kembali untuk mampir di Suara Surabaya begitu Ustadz ya. Amin, mudah-mudahan Memang, sehat jasmani, sehat fisiknya ya dan sehat alamin. rohaninya. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini sehat fisik, sehat rohani juga ya Ustadz ya. Kemarin di beberapa Ustadz disebutkan latifa itu kan indera yang halus begitu ya. Betul. Ada jenis-jenisnya, yang mana yang paling kita kenal itu adalah naik turunnya kita ya Ustadz ya. Kadang sergap, kadang malas gitu ya Ustadz ya. Latifatun kolbi, ruh, siri, kafi, afa, nafsi dan juga kolb. Nah pagi hari ini boleh kita perdalam ya Ustadz Umar, jalan menuju kebersihan hati. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Senang sekali kawan, pagi ini kita masih terus bisa bersilaturahim dengan program Dialog Fajar. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, yang kita bincangkan pagi hari ini berdampak positif terhadap hati kita, sehingga dengan hati yang bagus akan memunculkan perilaku-perilaku yang bagus. Maka untuk membersihkan agar supaya muncul perilaku yang bagus, hati harus bagus, maka perlu ada cara-cara bagaimana agar hati kita ini bagus. Maka hari ini masih meneruskan yang kemarin Mbak Ayu ya. Temanya tentang jalan menuju kebersihan hati. Memang kitabnya ini besar loh Mbak Ayu, panjangnya. Gak apa-apa Ustadz, nanti ilmu yang kita dapatkan juga besar juga ya Ustadz. Mudah-mudahan ya. Amin, amin, amin. Ya saya coba untuk sederhanakan sehingga kita bisa mengamalkan. Betul. Kalau secara teoritis memang waduh tebal sekali kitabnya ini. Sehingga ya memang ulama tasawuf itu memberikan panduan bagaimana agar hati ini bersih dari kotoran-kotoran batin. Nah, kotoran batin tentu kemarin sudah kita bincangkan semuanya, bermacam-macam kemarin itu ya. Nah, ada 3 tahapan atau ada 3 pola yang dilakukan oleh para ulama sufi itu. Yang pertama dengan taholli. Ya, kemudian tahalli dan ada tajalli. Nah, baru Mbak Yu ya? Istilahnya baru. Ulang Ustadz. Taholli. Taholli. Tahalli. Kemudian tahalli. Ada tahalli. Dan tajalli. Tajalli. Iya, ada 3 tahapan. Jadi sekali lagi ini konsep loh ya. Konsep yang diberikan para ulama tasawuf, dan mereka ini sudah menjalani bagaimana membersihkan hati mereka itu. Nah, sangat dikenal dalam konsep tasawuf itu untuk membersihkan hati ada 3 tahapan. Ada tahapan taholli, tahalli, ada tahalli. Apa taholli itu? Taholli itu artinya membersihkan hati dari sifat-sifat buruk.
seperti sirik, dengki, hasad, marah, dan seterusnya. Ya. Nah, itu dibersihkan. Namanya tahap tahalli. Bagaimana membersihkan sifat-sifat yang tidak baik tadi itu. Nah, setelah dibersihkan, masuklah tahap berikutnya namanya tahalli, yaitu mengisi dengan sifat-sifat terpuji, sehingga tidak ada lagi sifat-sifat kotor yang melintas dalam jiwa hati seseorang itu. Jadi kalau tahalli itu membersihkan dari sifat-sifat yang kotor, kemudian setelah hilang sifat-sifat kotor itu dimasuki, ditahalli dengan mengisi sifat-sifat yang baik. Masya Allah. Nah, setelah diisi dengan sifat-sifat yang baik, maka kemudian dilakukanlah tajalli, yaitu senantiasa merasa bersama Allah dalam setiap tarikan nafas dan detak jantungnya. Jadi merasakan rasa ketuhanan. Jadi sudah dibersihkan, setelah bersih diisi dengan sifat-sifat baik, kemudian dirawat hatinya itu senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kawan, seperti yang kemarin saya sampaikan, untuk membersihkan jadi 3 tahapan tadi itu, untuk apa? Untuk membersihkan yang namanya latifah-latifah. Kemarin sudah kita bahas latifah, yaitu lapisan-lapisan hati yang halus itu. Nah, lapisan yang pertama yaitu lapisan kolbi, yaitu lapisan hati yang pertama yang ditempati nafsu lawamah, nafsu yang labil. Labil itu berarti tidak istiqomah. Tidak istiqomah itu ya yang tadi Mbak Ayu bilang itu. Yeah. Jadi kita ini kadang-kadang seneng ngerasani, tapi kadang-kadang yo sadar ngerasani itu tidak baik, gitu kan? Kadang-kadang kita juga masih suka berbuat maksiat, lalu kemudian sadar, oh maksiat itu tidak baik. Nah, begitulah di dalam diri manusia itu. Jadi terkadang ingin berbuat baik, tapi terkadang ingin juga berbuat maksiat. Terkadang semangat ibadah, tapi terkadang malas beribadah. Nah, itu bagaimana agar terus dihilangkan sifat itu tentu dengan berzikir kepada Allah. Nah, setelah selesai atau hilanglah dengan ikhtiar tadi yang luar biasa, yang sungguh-sungguh dengan mengingat Allah, kita tidak ingin ada nafsu lawamah yang bersemayam di dalam kita, di dalam diri kita, maka nafsu lawamah itu kan kadang-kadang naik turun. Mbak Ayu, apa namanya? Keluar masuk naik turun gitu ya. Iya, naik turun tadi itu. Iya. Lalu kemudian ada rasa ini dalam bahasa getun itu apa Mbak Ayu, getun itu ya? Kecewa. Kecewa. Ya. Kok ini ya, kok begini ya? Ya. Nggak sesuai. Iya, jadi mengapa ya dulu saya kok berbuat tidak baik? Mengapa dulu saya kok berbuat begini? Kok tidak baik? Nah, dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Jadi ada penyesalan. Nah, bersyukurlah kita walaupun tadi nafsu kita ini tidak istiqomah ya. Kemudian setelah sadar, menyesali atas perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, maka kemudian masuklah hati kita ini tahapan latifatul qalbi tadi kita bersihkan untuk menuju tahapan berikutnya. Nah, cara membersihkannya pertama berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi dengan orang soleh syukur kalau ketemu dengan guru yang bisa menghantarkan untuk membersihkan hati. Walaupun tidak gampang ini ya, untuk mencari guru yang bisa membersihkan hati ini, apalagi era seperti sekarang ini kadang-kadang banyak yang menyelewengkan kepercayaan masyarakat, kepercayaan umat ini. Jadi banyak kan kasus Mbak Ayu ya, ada
jamaah-jamaah apa begitu, ternyata ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi carilah guru-guru yang memang masyhur, terkenal dalam hal beliau memang bisa menghantarkan ketakwaan kita semakin baik, hati kita semakin bersih. Nah, jadi pertama cara membersihkannya yaitu dengan berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang kedua berzikir, menyinari dengan bacaan la ilaha illallah atau Allah, Allah, Allah. Dimanapun berada, ketika setir mobil, ketika menyapu, ketika membersihkan rumah, ketika apalah, setiap detik, setiap saat itu hati kita diisi dengan Allah, Allah, Allah atau la ilaha illallah. Apa yang paling nyaman lah silakan. Mungkin dengan olahraga pagi. Alhamdulillah Mbak Ayu nih saya kadang-kadang ya nggak bisa istiqomah juga sih. Ya bisa mempraktekkan alhamdulillah ketika habis sholat subuh pulang ke rumah itu saya tidak langsung pulang lewat jalan yang pertama tapi jalan yang kedua Mbak Ayu. Jadi cari jalan lain sambil berzikir kepada Allah. Kemudian ditambah lagi kemudian dari rumah baca-baca Quran dan seterusnya. Nah, berikutnya kawan, berzikir kepada Allah dalam setiap kesempatan dengan bacaan-bacaan yang ringan, mudah, tapi ini luar biasa dampaknya, yaitu sebutlah Allah, Allah, Allah. Ketika mohon dengan sungguh-sungguh agar hati ini bisa menjadi bersih dan lembut. Jadi kawan, memang ternyata Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan kepada kita untuk mohon kepada Allah agar hati ini menjadi hati yang bersih, yang lembut. Banyak doa-doanya Mbak Ayu untuk membersihkan hati ini. Ada yang sering kita hafal, Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawatal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Misalnya masih banyak lagi, ya latif, ya latif, ya latif. Juga banyak doa-doa. Jadi berzikir, berkumpul dengan orang soleh, banyak berzikir menyebut asma Allah, lalu tiada henti untuk berdoa mohon kepada Allah agar hatinya dijadikan hati yang bersih, hati yang disinari oleh cahaya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Doa tadi itu luar biasa artinya Mbak Ayu. Ya Allah, Allahumma nawwir qalbi, cahayai, sinari hatiku dengan cahayamu sebagaimana engkau mencahayai, menyinari bumimu dengan mataharimu. Ya Allah, cahayai hati kami, hatiku ya Allah, sebagaimana engkau mencahayai, menyinari bumimu dengan bulanmu. Masya Allah. Jadi permohonannya luar biasa Mbak Ayu. Jadi supaya hati kita ini bersinar, bercahaya bagaikan cahaya yang terang benderang di siang hari dan cahaya yang terang benderang di malam hari. Dengan sinar cahaya bumi disinari oleh matahari dan disinari oleh bulan itu dimohon diminta kepada Allah. Jadi memang nggak bisa secepat kilat untuk hati bersih, hati yang bercahaya itu tidak bisa, mesti harus dilalui dengan takaru kepada Allah, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, lalu kemudian berdoa sedemikian rupa. Maka kotoran nafsu lawamah itu pada lapis pertama ini meliputi, ya jadi silakan dikoreksi apakah kita masih sering senang mencela, nyelatu Mbak Ayu ya, nyelatu orang lain, kemudian bentuk-bentuk kesukaan nafsu, masih adakah nafsu-nafsu kita ini yang tidak baik, suka masih ada menipu besar, menipu kecil ya. Ada juga kan menipu perusahaannya, menipu alasan-alasan bermacam-macam, itu bagian dari nafsu lawamah. Ada masih merasa selalu baik atau heran melihat kebaikan diri sendiri dan selalu jelek melihat perbuatan orang lain. Adakah kita masih seperti itu, merasa lebih mulia dari orang lain? Itu sifat-sifat yang ada di
nafsul lawwamah. Ada ghibah, sering membicarakan aib orang. Ini yang enak ini. Iya, betul, nggak kerasa Ustadz ya. Iya, ini ghibah ini susah sekali ya. Kemudian ada pamer perbuatan baik, pamer dengan perbuatan baiknya. Jadi ibadahnya bukan karena Allah, tapi karena manusia. Adakah masih begitu kadang-kadang? Kemudian suka juga menganiaya atau menganiaya orang lain. Suka masih bohong, pembohong, dan seterusnya. Nah, silakan itu kita koreksi diri kita. Dari sekian itu kira-kira mana ya yang dominan saya ini kok masih sering gak seneng nek ono kawan itu mendapatkan rezeki, mendapat kebaikan. Itu berarti hatinya masih kotor. Mudah-mudahan kawan bisa sedikit kita menjalankan, membersihkan masih pada tahap yang pertama, latifatul qalbi. Masya Allah. Mudah-mudahan besok kita sambung lagi Amin, dengan amin, latifah yang lain. Amin amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat kawan ya. Kita makin tahu lewat jalan mana begitu ketika menuju kebersihan hati kita. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu kawan dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.